Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada video kali ini kami akan membahas tema tentang hubungan umat Islam dan pemerintah pada masa Orde Baru. Tema ini sangat penting karena membahas bagaimana kebijakan negara dapat memengaruhi kehidupan umat Islam, khususnya dalam bidang politik, ideologi, dan sosial. Di era Orde Baru berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini, pemerintah sangat fokus pada stabilitas politik dan pemerintah nasional. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga berdampak pada hubungan negara dengan umat Islam. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang kedua, hubungan umat Islam dengan pemerintah Orde Baru. Dan yang ketiga, respon umat Islam terhadap ideologi Pancasila. Selamat menyaksikan. Kita mulai pada pembahasan yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ria. Pemerintah Orde Baru terkenal dengan rezim yang menekankan stabilitas nasional. Pemerintah meyakini bahwa stabilitas politik itu merupakan syarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat, di mana kekuasaan terbesar itu dipegang oleh presiden atau berada di tangan presiden. Sini pemerintah daerah itu memiliki kewenangan yang sangat terbatas dan harus mengikuti kebijakan pusat. Harus mengikuti kebijakan pemerintah. Dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru ini menerapkan kebijakan penyederhanaan politik, yaitu dari 1973, pemerintah itu melakukan penyederhanaan politik dengan melakukan pembagian partai. Pembagian partai di sini hanya dibagi menjadi 3, yaitu Partai Golkar, PPP, dan PDI. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mengurangi konflik politik, tetapi di sisi lain juga membatasi kebebasan rakyat untuk menyampaikan atau memilih aspirasi politik. Selain itu, semua organisasi jadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada ideologi yang bisa mengancam negara. Nah, pada masa Orde Baru juga media massa ini berada di bawah tekanan pemerintah dan sangat dibatasi untuk menyampaikan kondisi politik, kemudian menyampaikan aspirasi. Media itu sangat dibatasi untuk menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Kemudian juga kebijakannya, aparat keamanan ini memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan. Perannya ini tuh sangat besar dalam mengontrol masyarakat. Kebijakan seperti ini Orde Baru memang berhasil untuk mencapai kestabilisasian politik. Orde Baru juga berhasil menciptakan politik yang stabil dan mencapai tujuan, tapi dengan konsep berupa pembatasan demokrasi dan kebebasan sipil. Pemerintah pada masa Orde Baru itu politik baru yang bersifat stabil, sentralistik, dan kuat, namun cenderung otoriter. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan umat Islam dengan pemerintah Orde Baru. Kemudian pemateri kedua akan disampaikan oleh Husna. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang dinamika hubungan umat Islam dan pemerintah. Pada masa Orde Baru, hubungan umat Islam dan pemerintah kurang harmonis. Pemerintah mencurigai gerakan politik Islam sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Akibatnya, banyak tokoh Islam yang tidak diberi ruang politik. Peran umat Islam dibatasi pada bidang keagamaan seperti dakwah dan pendidikan. Namun, memasuki tahun 1990-an, hubungan umat Islam dan pemerintah mulai berubah. Pemerintah menjadi lebih terbuka kepada umat Islam. Hal ini ditandai dengan terbentuknya ICMI yang menghimpun cendekiawan Muslim dan memberikan ruang keterlibatan dalam pemerintahan. Presiden Soeharto juga menunjukkan sikap akomodatifnya seperti memberangkatkan haji
mendukung pembangunan masjid dan mengangkat tokoh-tokoh muslim sebagai jabatan negara dalam jabatan negara. Perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan umat Islam dan pemerintah bersifat dinamis dari yang awalnya tegang dan lama-kelama menjadi lebih terbuka. Jadi kesimpulannya, hubungan umat Islam dan pemerintah Orde Baru tidak selalu tentang konflik, tetapi lebih berubah ke situasi dan mengikuti situasi politik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi terakhir akan membahas tentang ideologi negara yang akan disampaikan oleh Sherlina. Oke, baik. Pada masa Orde Baru, semua organisasi diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini mendapatkan berbagai macam respon dari umat Islam. Sebagian menerima karena menganggap Pancasila selaras dengan nilai Islam, seperti ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, di sisi lain, umat Islam juga takut akan Islam dipinggirkan dalam kehidupan bernegara. Akhirnya, umat Islam menerima Pancasila secara formal, meskipun terdapat perbedaan pandangan secara internal. Seiring waktu, umat Islam mulai memandang bahwa Pancasila dan Islam tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Islam berfungsi sebagai nilai moral, dan Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Kesimpulan yang bisa dapat kita ambil adalah respon umat Islam terhadap Pancasila sangat beragam. Akan tetapi mayoritas umat Islam menerima demi persatuan bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan materi dari kami. Demikian pembahasan kami tentang umat Islam dan pemerintahan pada masa Orde Baru. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa politik sangat mempengaruhi kehidupan umat beragama. Dan penting bagi kita untuk memahami sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.